Saya belum dengar suaranya. Shalom. Shalom. Semua yang ada di ruangan ini berkata shalom. Shalom. Sudah makan semuanya? Sudah. Benar, sudah banyak. Martin makannya banyak? Belum. Belum banyak ya. Nanti kita makan yang banyak siangnya ya. Oke, semua siap memuji Tuhan. Semua bersuka cita. Coba lihat kiri kanan, apakah semua sudah tersenyum? Yang belum senyum diingetin. Ayo senyum yuk kita yuk. Yuk senyum. Koko Adlero senyum Koko Adlero. Ya. Oke, sekarang kita lihat kiri lihat kanan. Ada yang baru nggak ya? Baru datang? Baru pertama kali ada? Yuk sekarang rame-rame salamin. Katakan selamat datang. Selamat datang. Ya turun, selamat datang. Selamat datang, oke. Sudah kenalan namanya siapa? Sudah ya? Ya kita berharap Kak Marisa akan di sini bertumbuh bersama-sama dengan kami di sini. Hidup bersama dan melalui waktu-waktu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Amin. Coba yang siap memuji Tuhan, kita mau latihan tepuk tangannya dulu ya. Kita nanti mau nyanyi lagu yang heboh gitu ya. Ya, oke. Semuanya ikutin temponya. Jesus' name.
yang sudah dibebaskan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Siapa yang terhebat di antara kita, siapa? Amin. Yesus kita yang terhebat, amin. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu. Atas cintamu padaku yang telah menghadirkan harapan bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Come on! Dan ku serukan kau terhebat, terhebat. Dan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Here we go. Amin. Dari hati yang tertawa mendekat padamu. Kini hatiku bersorak, kata masa depanku akan padamu. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Dan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Lagi. Dan saya terhebat di dalam hidupku. Ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Come on church, semuanya kita angkat tangan kita. Kita katakan Yesus yang terhebat. Siapa yang paling hebat? Namanya siapa? Yesus Tuhan. Yuk, lambaikan tangan kita. Lambaikan tangan kita. Ikuti irama. Katakan. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa aku, tak bisa hidup tanpa aku, tak
Masih semangat semuanya ya. Amin. Siap melompat lebih lagi bagi Tuhan Allah kita. Siap semuanya. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kau segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Katakan bersama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Kata Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Amin. Amin, puji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya yakin Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Amin. Amin. Kita dilepaskan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Amin. Saat ini saatnya kita tinggal diam.
duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Dalam hati kami, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau segalanya bagi kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, kami agungkan Engkau agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Engkau layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab
terima pujian, sebab Kau layak, Engkau disanjung terima tinggi. pujian, sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, kami sembah Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Engkau Raja, Raja di atas segala Raja. Oh Yesus Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Amin. yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Amin. Seperti yang kami nyatakan, baik dalam suka, baik dalam duka, dalam setiap musim hidup kami, Engkau tetap Tuhan, Kau tetap Allah yang kami tinggikan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, jiwa kami tetap memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang ajaib, hari yang Tuhan jadikan, dan kami mau bersuka cita di dalamnya. Kami umat-Mu yang haus dan lapar akan Engkau sendiri. Biar pagi siang hari ini Tuhan bicara pada setiap kami. Engkau sang gembala segala domba yang memberikan rumput yang segar, the fresh grass buat setiap umat-Mu. Hidup kami tidak pernah jadi sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Silakan duduk. Coba ditengok kanan kirinya, ya. Kanan kirinya ditengok sudah? Konon katanya orang Indonesia itu paling jarang memuji temannya. Memuji temannya loh ya. Saking jarangnya konon, kalau memuji katanya ada maunya. Biasanya nggak pernah memuji, tiba-tiba memuji, ya kan? Saya ingat kalau liburan panjang gitu ya, biasanya libur kenaikan kelas tuh liburnya nyari sebulan, ya nggak sih? Terus kalau ketemu temennya pertama kali, nyapanya gini, loh kok masih hidup kamu? Gitu. Jadi sekarang tengok kanan kirinya, Nathan tolong lampunya dimatikan ini. Sekarang disapa, dilihat kamu yang cowok ya, kamu ganteng sekali hari ini. Yang perempuan, kamu cantik sekali hari ini. Ayo disapa dulu. Dilihat. Disapa, wah kamu cantik hari ini, kamu ganteng. Kamu kok tambah bersinar-sinar gitu, tambah glowing kayak gitu ya. Masih banyak yang belum nih, ayo disapa dulu, kalau enggak kita enggak mulai ya. Tengok kanan kirinya, kamu nih luar biasa, kamu diberkati loh. Nah kayak gitu. Amin, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan buat diri kita juga. Nah, tangan kanannya diangkat, tangan kanan diangkat. Sekarang tepukkan ke pundak kita. Kamu luar biasa. Ya kan? Kapan terakhir kali kita memeluk diri kita sendiri, ya kan? Hari ini kita bersyukur kita diberi kesehatan. Amin. Kita diberi kekuatan bisa ikut ibadah dengan sangat baik. Amin ya. Di belakang ada teman baru kita. Ini bukan musim kampanye jadi pakai baju kuning enggak apa-apa. Namanya Marisa, nanti boleh kenalan di situ. Oke. Siap belajar firman hari ini? Oke. Tolong next Nathan. Ini api ini ya. Api kan ini kan. Kira-kira kalau saya, kan emas itu kan katanya untuk bersihin pakai api ya. Kalau saya mau membakar emas untuk memurnikan pakai api ini bisa enggak ya kira-kira?
Mami ini imannya gede ya, padahal belum lihat apa yang saya nyalakan. Ya ini korek gas ini ya, bisa enggak kira-kira? Untuk ngerokok bakar rokok, paru-parunya yang kena semua. Jadi kalau mau hati kita dibakar sampai bersih murni harus pakai apa? Api yang gede ya kan? Api yang gede itu firman Tuhan. Hari ini biar izinkan firman itu membakar hidup kita, jadi bersih, makin lari makin murni di hadapan Tuhan. Amin. Biasanya kalau sudah duduk lupa berdiri, supaya tidak ada lupa kita berdiri dulu ya. Kita sama-sama memperkatakan firman. Yang tidak hafal tidak masalah, di depan tercatat. Kalau belum bisa membaca kita baca rame-rame. Siap ya? Memperkatakan firman bersama-sama. 1, 2, 3. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi, Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Silakan duduk semuanya. Kalau soal berkat-berkat kan seneng ya. Berkat itu kan gak hadiah kan? Siapa yang pengen dapat hadiah? Saya pikir semuanya pengen. Kemarin 17 Agustus dapat hadiah ya, walaupun dibilang hadiahnya belum terlalu mewah, tapi seneng ya? Senang. Wah. Nah, kita juga berhak loh terima berkat dari Tuhan. Makanya ini ada hukum yang perlu kita ingat. Ini perlu diingat teman-teman. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Yuk sama-sama katakan, kasih Tuhan tidak bersyarat. Janji Tuhan bersyarat. Yuk sekali lagi, kasih Tuhan tidak bersyarat. Janji Tuhan bersyarat. Diberkati itu janji Tuhan, ada syaratnya ya. Oke, Tan tolong diklik Tan. Kita dengerin dulu. Suara apa itu kira-kira? Es krim apa? Wow, pinter ini. Lagi Tan, klik lagi. Ada lagi loh. Wah hebat ya ini. Langsung tahu loh. Susu apa? Murni nasional. Sekarang namanya ganti susu segar nasional. Lagi, kita cek lagi Tan. Pinter-pinter ini ya. Apa? Telkomsel. Oke, betul ya Telkomsel ya. Ini bukan es krim, ini operator. Coba lagi. Ini hebat-hebat ini, Tan. Martin langganan ini. Tokopedia ya, ini lagi lah. Saya kurangnya nadanya kebanyakan ini. Ini kalau enggak tahu kebangetan. Ya. Shopee. Ya, coba dicek tadi. Tetetet, 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 14 nada. Apa ya, ngerti ya? 14 nada langsung otak kita ingat. Teng 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 teng. 8 nada masih ingat. Tetetet, berapa nada? 5 nada juga ingat. Tetetet, 5 nada ingat. Terus tadi 2 nada ingat juga ya. Sekarang kalau ini loh, ini nadanya cuma 1 tapi di repeat loh. Ya, ini sesuai gambarnya nih ayam ya. Ini ada hakinya nih, hak atas kekayaan intelektual, tidak boleh pakai sembarangan ya. Suara apa tadi? Ya, mangkok, monoton ya. Ting 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 ting, langsung tahu. Tinus langsung mulai. Oh, sudah lama kita tidak makan bakso ya, sudah 60 tahun. Soto juga sudah lama ya papi ya. Nah, loh, padahal ya, kan orangnya tidak ngomong ya kan. Dari yang tadi kita dengar yang ngomong cuman Shopee. Nah, ting 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 ting, langsung ngerti Pak.
so, kadang ada yang soto. Teng 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 teng, toko ijo ya kan, langsung ngerti. Jadi otak kita hebat ya, tahu nada langsung ngerti. Nanti ada lagi kalau tuh putu mami langsung ngerti loh ya, ngerti ya. Jadi nada itu bicara enggak nada? Bicara, tidak perlu itu marketing paling jagoan ya, S4 itu. Ting 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 ting, oh bakso. Dan mungkin ting-ting-ting-tingnya kita ngerti kalau jam segini baksonya bakso sapi ya. Siang nanti bakso apa lagi kita ngerti itu mereknya beda-beda. Padahal cuman ting-ting-ting-ting-ting. Hari ini kita mau belajar mengenai kode suara. Ternyata Tuhan juga bicara lewat kode suara. Kalau kita bisa nangkep, wah kenyang perut kita ya kan. Ada ting-ting-ting-ting-ting, lagi lapar bisa beli bakso. Padahal dia nggak ngomong bakso kan enggak. Nah kadang Tuhan juga seperti itu. Kita mau belajar mengenai kode suara. Yuk sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita buka bersama-sama tadi yang kita perkatakan Ulangan 28. Ingat ya, kasih Tuhan tidak bersyarat. Enak kan enggak bersyarat? Tapi janji Tuhan bersyarat. Kalau kamu mau menerima cintaku, mandilah 3 kali sehari ya kan. Bukan 3 kali seminggu ya kan, tetap bau gitu. Jadi kalau kita mau terima janji Tuhan ada syaratnya. Ulangan 28 judulnya apa? Berkat. Ini janji Tuhan loh. Ingat ya, janji ada syaratnya. Mana Pak buktinya? Lah coba kita lihat ayat 1. Jika engkau, loh kata jika itu bagaimana bersyarat. Jika mau ke sini harus semprot sama hand sanitizer, itu kan syarat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya kalau wah baik-baik mendengar suara bakso itu. Nah, sekarang mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini dulu ya. Yang pertama baik-baik mendengarkan. Yang kedua melakukan. Baru jadi yang kita pengen ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini kan senang kita, diangkat tinggi. Orang kalau diangkat tinggi itu kan senang. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nanti dibaca tuh berkatnya panjang sekali. Cuma nanti agak seram karena di pasal yang sama 28 setelah berkat ada perikop judulnya kutuk. Panjang mana berkat sama kutuknya. Nanti dilihat panjang kutuknya kok serem banget ya. Nanti berkatnya dibaca komplit itu. Saya ingat tahun 2006 saya ketik itu, saya minta orang tua kami bacain itu sebelum kami masuk dalam pernikahan. Diberkati. Valid itu, tapi ada syaratnya, SNK, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau kita dengar tadi ada suara-suara macam-macam, wah, tet, wah, rasa coklat, rasa stroberi, rasa vanila, rasa buah seger ya, enak kan? Kita boleh enggak? Enggak cari. Boleh kan? Boleh makan tuh? Asal punya duit, ya gak? Teng. Aku pengen dong dapat paket dari toko ijo. Syaratnya ya pesen dong. Ada duitnya. Pak, saya mau doa puasa menggoncang-goncang HP saya, iman saya masukin ke HP-nya supaya bisa kiriman surga datang. Ya mujizat pasti ada ya. Nanti Kak Eva akan nyanyi lagu ajaib, bagi Tuhan tiada yang mustahil, tapi nak mau beli yang bayar. Seperti itu loh. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Lah kita pengen diberkati. Mata uangnya adalah iman. Iman itu dengar baik-baik dan melakukan. Hari ini kita mau belajar Tuhan pakai kode yang seperti itu. Nah, dalam bahasa Ibrani itu ada istilah yang pertama namanya adalah Samoa. Samoa dari kata Shema. Nanti kalau kita ke kota tua di dunia, kota tertua di dunia salah satunya kan Yerusalem, udah ribuan tahun. Nanti ada jam-jam tertentu kita akan dengar azannya orang Yahudi. Shema
Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah satu, Echad. Jadi perintah yang diulang-ulang ke orang Israel, ke bangsa Yahudi adalah dengar. Apa ada? Dengar. Orang bijak kan bilang, kenapa kuping kita ada sepasang? Sepasang berarti ada berapa? Dua. Mulutnya cuma satu. Kenapa? Supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kan lebih gampang ngomong daripada dengar ya. Nah dalam bahasa Indonesia bagus sih. Mendengar itu ada dua. Yang pertama mendengar, yang kedua menyimak. Menyimak itu artinya dengar baik-baik. Makanya Alkitab berkata, kita lihat lagi nih. Jika engkau baik-baik mendengarkan, artinya dengarnya tuh serius gitu loh. Kan ada orang kelihatan memperhatikan gitu ya. Ngerti yang saya omongkan? Ketawanya itu ketawa gak ngerti apa-apa gitu loh. Nah kita berdoa, itu mendengar dengan segenap hati, dengan rajin. Bahasa Inggrisnya diligently. Kita mau belajar dengar seperti itu. Suatu malam ada seorang anak mungkin umurnya ya sehuli atau senatan gitu ya. Dia tinggal bareng orang tua asuhnya. Dia tidur, lagi tidur tiba-tiba dengar suara misterius. Tolong tadi klik. Samuel, Samuel. Here I am. What is it, Eli? I didn't ask for you. Go on now. Go back to sleep. Ayo kembali bubuk lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. Samuelnya bangun mendekati. Here I am, Eli. You called me? Ini aku I Eli. didn't, Mau Samuel. manggilku? No. Enggak Go on back Samuel, to aku sleep. enggak manggil Go on engkau. now. Ayo tidur lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. I am here. I know I heard you calling. Aku di sini. Aku tahu Bapak panggil aku kan? I didn't call you, Samuel. Aku enggak panggil kamu Samuel. Sini sini. Sit down. Duduk sini. It wasn't my voice. Itu bukan suaraku. Eli lihat ke atas. It's the Lord, Samuel, that calls. Itu Tuhan yang Now you manggil. must sleep. Sekarang kamu And tidur. if the Lord calls you, Kalau Tuhan panggil then you kau, reply to him. jawab. Speak, Lord, your Iya, servant is listening. Jawab, hambamu mendengarkan. Dah sana, tidur. Samuel balik ke kamarnya, berbaring lagi. Samuel, Samuel, Speak, Lord, your servant is listening. berbicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan. Keesokan harinya, Eli siap-siap pakai jubah imamnya. Dia mondar-mandir di ruangan Samuel. Samuel kecil lagi nyapu, bersihin kamarnya Pak Eli. Kemudian Imam Eli Samuel. panggil Samuel. Samuel. Samuel, Samuel. What is the word the Lord spoke to you? Don't Tuhan hide it bicara from me. apa? May God multiply your punishment Jangan if you umpetin hide dariku, from me nanti one kamu word of dihukum which the Lord berlipat spoke kali to ganda you. kalau kamu nggak ngomong Tuhan ngomong apa. I tell you that I will judge your Aku house beritahu bahwa aku forever, akan because your menghakimi two keluarga sons brought a curse on themselves, karena dua and anakmu you did menaruh not kutuk atas rebuke them. dirinya. I am about to do something among Jacob's sons, Aku akan melakukan and the ears sesuatu of all atas who will keturunan hear Yakub. of it will tingle. The iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice
or offering. Keluarga Eli tidak akan berlangsung lama lagi untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. The Lord has spoken. Tuhan sudah bicara, Let him do what is right. biarkan beliau melakukan yang beliau pandang baik. Yuk kita buka 1 Samuel 3 ayat 9. Jarang-jarang Tuhan bicara belak-belakan kayak gitu ya. 1 Samuel 3 ayat 9. Kalau sampai Tuhan bicara dengan pakai bahasa manusia, artinya ini pesan penting sekali. 1 Samuel 3 ayat 9 sudah ketemu ya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia besar, Tuhan itu memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Kita punya kuping ini kan 2, ya kan? Puji Tuhan sehat kupingnya ya. Beberapa teman sedang pemulihan pendengaran. Kan kalau kita pakai speaker itu, ini kan kanan kiri ya kan, supaya imbang suaranya. Nanti kalau zaman dulu ada namanya mini kompo, tahu mini kompo yang suka dipanggul-panggul gitu loh, kanan kiri ya, supaya suaranya itu bisa seimbang. Kalau satu mati rasanya ada yang pincang gitu loh. Nah hidup kita ini punya 2 pendengaran, pendengaran fisik sama pendengaran batin. Nah yang di hidup kita mempengaruhi yang di batin ini loh. Kalau para ahli yang namanya neurolinguistic programming itu bilang bahwa 88 sampai 90 sekian persen hidup kita dipengaruhi yang di dalam. Dan itu tidak salah loh. Karena kalau kita lihat seseorang karakter luarnya itu kan dari dalam, betul ya. Yang di dalam ini keluar. Tuhan Yesus bicara apa? Yang mengalir dari mulut, terucap di mulut, asalnya dari dalam hati. Jadi kalau hati kita beres, ucapannya pasti positif. Pak, tapi ada orang-orang mulut dan hatinya beda, itu bermasalah. Akan ada waktunya kebongkar semua itu pasti hukumnya seperti itu. Nah kalau kita mau belajar dengar suara Tuhan, itu mulai dari hati. Duduk diam tenang, baca Alkitab. Nah Alkitab itu kan firman, itu bicara dalam hidup kita. Makanya penting tiap hari gak boleh tidak, harus baca Alkitab. Itu ngisi yang di batin ini. Nah satu saat Imam Eli itu kan tinggal dengan anak angkatnya, anak yang diserahkan ke dia namanya Samuel. Teman-teman tahu ya, Samuel nanti kalau sudah besar jadi nabi. Ini nabi hebat. Karena nabi ini yang mengurapi raja pertama Israel. Siapa raja pertama? Saul. Raja kedua siapa? Daud. Jadi ini orang legendaris, legend ini orang. Nah masalahnya, teman-teman perhatiin. Kita hidup di lingkungan rohani tidak menjamin hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi nih. Hidup di lingkungan rohani tidak menjamin hidup kita benar di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia mungkin. Oh reputasinya, nama baiknya, oh ini rohani ini batuk aja, haleluya. Hacing, puji Tuhan. Oh rohani banget. Kesandung, oh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu keluar semua. Loh itu kan bagus. Tapi kalau itu hanya untuk dilihat orang, kita lagi main drama. Lah di hadapan Tuhan enggak bisa loh main drama. Kan yang di dalam ini loh. Nah problemnya kayak gini. Imam Eli punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Saya pakai kata-kata yang apa adanya supaya ingat. Ini 2 orang brengsek sekali. Anaknya imam. Ya kak zaman sekarang anaknya pendeta. Anak Pak Pendeta. Kerjaannya itu kan zaman dulu di Taurat berlaku yang namanya persembahan. Dikasih mempersembahkan daging korbannya. Nanti mereka punya kayak trisula atau garpu gitu. Nanti kalau mau dipersembahkan dicucuk dulu. Ada pajaknya dulu. Pajak buat Mas Hofni dan Mas Finehas. Sampai ngomong jangan nih persembahkan Tuhan dulu, nanti kan kalian dapat. Enggak kami dulu. Sudah, itu yang kecatat yang pertama. Yang kedua, 2 manusia ini mesum, bejat moralnya. Tidur dengan para pelayan Tuhan. Tidur bukan arti tidur berbaring-baring, tapi make a sexual intercourse. Bikin hubungan seksual, itu perzinahan terbuka.
Nah yang jadi masalah bapaknya ngerti, tapi kok dibiarin. Teman-teman, berapa banyak orang tua takut sama anak? Banyak kan? Dan itu enggak terjadi tiba-tiba jatuh dari langit, enggak loh. Anak mulai kurang ajar dengan orang tua dimulai sejak kecil. Oh enggak apa-apa, masih kecil lucu imut-imut ini. Nanti aja kalau sudah umur belasan tahun secara psikologi itu merusak otaknya kalau kita bentak. Nah otaknya rusak dan daninya enggak ada bengkel otak Pak. Gitu. Alkitab berkata apa? Didiklah anakmu selama masih ada harapan, tapi jangan inginkan kematiannya. Nah ini prediksi kan tafsiran. Eli ini saking cinta pada anaknya. Alkitab tidak nulis ibunya di mana, tidak dicatat. Ada penafsir bilang ibunya sudah tiada sehingga ini mereka anak piatu ya kan, cuma bapak. Karena tidak ada ibunya sudah dirawat baik-baik. Apapun keinginannya rutin. Ada lagu sekuler, too much love will kill you. Kakean tresno mati nih kowe. Nah terjemahnya itu, kebanyakan cinta kena membunuhmu. Kan ada lagu gitu juga ya. Karena setiap kali ingin gak diturutin punya senjata apa namanya? Nangis. Nangisnya ada levelnya, gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kok gak penuh langsung gigi 1 ke 6. Wah! Kayak gitu. Sudah nang, Bapak mau memimpin ibadah. Sudah diturutin. Lah masalahnya polanya berulang sampai belasan tahun. Sudah nikah itu Hofni Finehas. Dia punya keinginan gak diturutin, dia paksa harus jadi. Dia pengen makan daging papi. Ini yang fresh, seger, aku gak mau yang sudah dibakar. Aku mau, bapaknya bilang gak boleh nak untuk Tuhan itu. Gak mau, cucuk sendiri. Anaknya sudah gede badannya. Dulu waktu kecil mungkin bisa dijewer, sekarang gantian bapaknya dijewer. Dia sudah punya istri, aku naksir cewek itu papi. Aku mau sama itu. Coba perhatiin mirip siapa itu? Simpson gitu juga kan? Naksir siapapun diambilin. Bapak ibunya sedang berkutik loh. Ingat ya teman-teman, hukum matematika, hukum deviasi dalam penerbangan. Kita jalan lurus, tapi saya geser arah saya 1 derajat aja, tiba-tiba dan saya jalan terus. Loh mana mic-nya enggak ada, ternyata di situ. Jadi masa kecil itu dalam perkembangan anak, kalau dia salah harus dibetulin. Karena kalau tidak, umurnya jalan tiba-tiba melenceng jauh. Benar ngerti ya? Nah itu akarnya di situ. Imam Eli sudah telat, dia tidak bisa didik. Bahkan Tuhan bicara pun tidak bisa ngubah dia. Makanya tadi dibilang, Tuhan sudah bicara, biar Tuhan lakukan yang pandang baik. Loh, kan harusnya kalau Tuhan bicara dia kerjakan, betul gak sih? Yang dikerjakan Daud minta ampun, Tuhan akhirnya berubah. Tapi dia sudahlah, pasrahlah. Artinya dia lebih takut sama 2 anaknya ketimbang sama Tuhan. Dan akhirnya habis tuh keluarganya, betulan. Nanti teman-teman baca kisahnya ini 3-tiganya habis semua dan tidak pernah ada kakek dalam keluarganya itu yang Tuhan sampaikan. Nanti kalau teman-teman baca sampai kita Raja-Raja sampai Tawarikh itu beneran terjadi. Kalau Tuhan izinkan di lain kesempatan kita mau kupas itu. Beneran tidak pernah ada keturunan ketiga yang lihat kakeknya mati terus. Gara-gara dosa ini loh. Dan Tuhan sudah kasih peringatan, sudah tidak model gini lagi peringatannya. Kalau itu kan gak perlu ngomong ya kan. Dan Tuhan tuh seringkali kasih ding 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 dengan di nurani kita ini loh. Teman-teman saya mau nanya. Di sini yang tidak pernah bohong siapa? Pak, sejak lahir sampai sekarang saya tidak pernah bohong Pak. Mulutku memuji Tuhan. Dari pagi saya pagi lagi Pak. Tidak pernah bohong. Ada? Mesti pernah ya walaupun sekali ya. Kalau bohong rasanya gimana? Wah enak Pak, besok ketagihan pengen bohong lebih lagi Pak. Atau waduh aku kok bohong ya, nyesel ya. Kalau kita bener di hadapan Tuhan mesti nyesel ya kan. Ada yang ganjel di hati, betul gak sih? Itu seperti kayak ding 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 ding. Ada sinyal. Tapi teman-teman perhatikan. Setiap hari di tempat kita, kalau pagi terutama ya, Tinus apal itu, naik sepeda, belakangnya ada minuman tradisional banyak. Berhenti depan gerbang JS, jamu, om jamu nih om, kok saiki rak tau tuku jamu meneh om. Ya nunggu Tinus keluar, bu jamu bu, iya nih jamu yang mana? Bebas tuh minum jamu boleh kan?
Tapi syarat dan ketentuan berlaku, harus bayar. Biasanya ibu itu enggak perlu pakai ngomong, tinggal kode aja. Saking mungkin kita enggak pernah beli jamu, dia turun dari sepedanya, di standarin, dia jalan, dia megang di teralis kayak orang narapidana gitu loh. Om jamunya om, kayak gitu loh. Saking kita enggak mau dengar kodenya dia, betul? Jadi dia memohon supaya jamu ini dibeli. Hari itu Tuhan sampai ngomong detail kepada Imam Eli, kamu begini, keluargamu begini. Harusnya menurut saya, hari itu Eli masih dikasih kesempatan loh. Tuhan ngomong jelas. Mungkin keputusannya bulat. Tapi kalau respons hari itu Imam Eli bilang, Tuhan ya benar, tapi aku tidak sanggup ngomong ke anak-anakku ini Tuhan. Tolong Tuhan buka jalan loh. Tapi jawaban dia seperti, ayo wis lah, karepe Tuhan lah, terserah Tuhan lah. Terserah. Kata terserah ini bahaya loh teman-teman. Karena artinya juga kita nggak mau mikir lagi, sudah tidak mau diurus, biarin aja, dan takut. Nah di sini artinya terserah dan berserah itu kan beda. Akhirnya kita ngerti ujungnya seperti itu. Karena mendengar, kalau cuma sekadar mendengar, nggak jalan. Alkitab berkata kalau mau terima berkat, mendengar baik-baik dan melakukan. Dua ini loh, mendengar dan melakukan. Ini kuncinya kayak gini, dengar dulu. Baik-baik. Ini ada kata empathetically, mendengar dengan empati. Apa itu empati? Kan tadi ada teng kartu simpati ada. Simpati itu memperhatikan. Wih kasihan ya. Ya ampun, Esther kemarin makan 2 piring mukanya sudah kayak gitu ya. Sudahlah kita stop aja lah. Kasihan loh, Michelle makan tuh sudah mukanya sudah karan. Sudah angkat tangan aja, stop makanya kan. Simpati. Tapi kalau empati, mamanya Michelle ini begitu sayang pada anaknya dideketin. Diambil piringnya dimakan. Itu empati. Senasib sepenanggungan. Kamu sakit, aku ikut sakit. Itu. Tapi jangan kau mati, aku ikut mati. Itu kan gawat kayak gitu. Itu empati. Jadi apa itu empati? Ini ada beberapa yang saya catat ini. Melihat dengan mata yang kita lagi empati ini tuh. Kemudian ada lagi mendengarkan pakai telinganya dia. Artinya apa yang dia rasakan kita ikut rasakan dan merasakan yang dia rasakan. Makanya kan kita gini. Misalnya nih teman, ada orang yang meninggal. Biasanya ngomong apa kalau anak-anak Tuhan tuh? Ikut berduka cita, gitu enggak? Berduka padahal harusnya kan tidak berduka cita. Mosok ikut bersuka cita, oke seneng kalau simpati kan enggak? Ada yang bilang bersimpati, tapi ada yang lebih dalam lagi loh. Apa itu? Berempati. Our deepest empathy, our deepest sympathy. Tapi kami selalu kalau ada itu pakai empathy, ikut merasakan. Dan ikut merasakan tuh beda dengan enggak apa-apa loh, kamu kuat pasti, kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Sudah jangan nangis, hapus air matamu. Itu enggak gitu loh. Ini ada potongan film, sebenarnya film anak-anak tapi kalau orang-orang psikologi saya wajibkan nonton karena ini dalam, maknanya dalam. Coba diklik bentar tak. Gajah ini namanya Bing Bong ya. Dia lari, barang-barangnya dia dibuang semua ke tepi jurang. Wah dia sedih, jurangnya nggak ada dasarnya, gelap. Si Bing Bong nih sedih, dia gajah pink ya. Dia duduk diam. Kemudian ada 2 temannya datang. Yang baju hijau ini namanya Joy. Si Joy coba menghibur ya. Dia kitik-kitik biar Bing Bongnya ketawa tapi diam aja. Dia bikin wajah yang lucu tapi tetap gak ketawa. Terus diajak yuk main game yuk supaya kamu ketawa lagi ya. Tapi Bing Bongnya diam aja. Kemudian yang kedua temannya namanya sadness atau kesedihan. Dia duduk bareng Bing Bong. Dia ngomong aku ngerti sih, enggak gampang kamu kehilangan barang-barang. Si Bing Bongnya juga, si Joy ngomong jangan ngomong gitu sadness, nanti tambah parah loh dia loh.
Si Jo coba membujuk Sadness, jangan ngomong gitu Sadness. Tapi Sadness ngomong, enggak apa-apa, aku bisa ngerti. Dia sentuh tangan kanannya Bingbong dengan tangan kirinya. Si Bingbongnya meluk sama nangis-nangis sampai keluar permennya semua nih. Si Jo-nya takut kalau tambah parah. Tapi setelah nangis Bingbong ternyata malah lebih baik. Dia berdiri ngajak pergi. Ini film berat sebenarnya teman-teman. Tapi ini film menarik. Tahun 2015 dirilis. Ini film psikologi sebetulnya. Ada seorang anak namanya Riley. Dia pindah ikut bapaknya dinas ke kota lain. Anak umur 11 tahun. Nah, penulis film ini menurut saya jenius. Dia menggambarkan dalam hidup Riley ini, dalam kepalanya ini seperti ada 5 karakter. Ada yang namanya joy, atau joy itu apa? Sukacita ya, gembira ya. Sadness, kesedihan. Anger, marah. Kemudian fear atau takut, sama disgust kalau nggak salah itu, jijik. 5 perasaan. Wajar ya dalam kita ada ya. Tapi suatu saat ketika dia pindah ke kota lain, yang namanya ada perasaan yang hilang. Joy ini kayak hilang. Sehingga ini kayak film imajinasi, yang joy sadness akhirnya masuk ke memorinya dan ketemu sama Bingbong. Gajah tadi loh. Bingbong itu adalah teman khayalan. Teman-teman mungkin masa kecilnya kalau yang kurang bahagia, ini kurang bahagia dalam arti sebenar-benarnya ya. Sedih enggak punya teman, itu biasanya kita punya teman khayalan. Ya kan? Yang ngomong ya betul biasanya ngalami itu kayak. Nah, teman khayalan ini itu ketemu di memori sama sadness sama joy. Nah, jurang tadi itu namanya jurang hilang memori. Jadi digambarkan memori masa kecil itu dibuang semua. Makanya Bingbong lari, lo jangan, itu teman masa kecilku. Si Joy berkata, enggak apa-apa, kamu kuat. Ya nanti kita cari lagi ya. Tetap diam aja si Bingbong ya. Sadness datang. Dia tidak bilang enggak apa-apa, enggak bilang apa-apa, aku ngerti yang kamu rasakan. Loh, si Joy enggak salah loh. Tapi ada kalanya yang namanya empati itu, kita cukup diam saja. Merasakan yang dia rasakan. Itu empati. Maka kalau orang empati itu, dia enggak banyak bicara. Orang kalau nangis kita cukup duduk saja di sampingnya. Mulut kita dikunci, kadang dibuka pada saatnya. Nah, kalau kita berdoa kan kayak gitu enggak sih? Kalau kita mau merasakan hati Tuhan, ini mulut harus ditutup nih. Mulut batin juga ditutup. Jangan kita datang pada Tuhan terus tambah daftar panjang loh. Tuhan, aku pengen begini, aku pengen begitu, ingin ini itu banyak sekali. Lagi kok Nobita? Salah enggak? Enggak dong. Kan Tuhan kita Bapak kita juga ya kan? Boleh kan minta? Tapi coba, kalau kita nih jadi bapak, tiap kali ketemu anak-anak kita dan tiap kali ketemu minta, lama-lama kok agak ilfil gitu ya. Ini memang bapakmu bank kredit gitu, dimintain terus kayak gitu loh. Enggak salah, tapi kurang tepat. Akan enak kalau datang, duduk diam mendengar yang Tuhan katakan, itu akan baik. Itu empati kayak gitu teman-teman. Itu yang bedanya. Kalau kita monolog kan kayak saya ini monolog ini. Saya ngomong terus. Tapi begitu saya nanya, Martin, sarapan tadi pagi enak Martin? Enak. Kalau gitu sarapannya besok itu lagi ya Tin, setahun. Saya ketika mulai ajak ngomong ada dia. Loh, nah kita pernah enggak ngobrol sama Tuhan dalam doa? Dan itu butuh waktu teman-teman. Makanya paling enak tuh bangunnya pagi-pagi sebelum fajar menyingsing. Subuh-subuh itu paling bagus sembahyang. Tidurnya jangan kemalaman. Ada waktu dialog dengan Tuhan, duduk dia mendengar apa kata Tuhan. Itu akan beda sekali hidup kita kayak gitu. Amin. Salah seorang ahli pendidikan, pernah bilang gini, Pak Freire namanya. Yang namanya monolog itu ya, itu menekan. Monolog itu menekan, makanya pernah enggak teman-teman kalau sekolah atau kuliah ngantuk? Dosanya ngomong dari A sampai Z balik ke A lagi enggak ngerti. Ngomong kok enggak capek-capek gitu. Tapi ada kalau dosen atau guru ya, biasanya yang pintar guru-guru TK itu diajak ngomong, ayo anak-anak, siapa yang sudah gosok gigi? Saya bu. Gitu. Ya kalau enggak kuliah ya enggak modelnya gitu, beda. Tapi ada dosen, ada pengajar yang asik ya,
rasanya loh kok sudah 3 jam sekolah enggak terasa. Karena diajak dialog, diajak tukar pikiran. Nah sama sebetulnya. Kita dengan Tuhan kalau kita monolog tuh kayak nekan batin kita. Rasanya kok minta-minta terus gak dipenuhin. Ya kan semua ada waktunya. Makanya Tuhan berkata mendengar baik. Kalau gak mendengar baik-baik, susah kita. Keliru terus nanti. Asal dengar aja seperti itu ya. Yuk sekarang kita buka Mazmur yang ke-95. Ayat 6 sampai 11 judul perikopnya, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Mazmur 95 ayat 6 sampai 11. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Teman-teman, ini seram sekali ya. Saya tidak bisa bayangkan dan saya tidak pernah pede nyalain bangsa Israel. Bangsa Israel tegar tengkuk. Coba kalau saya tidak bilang kita, saya aja. Itu padang gurun, yang namanya padang gurun panas atau sejuk? Panas. Di Indonesia kan tidak ada padang gurun, paling padang pasir yang di mana itu pantai selatan. Tapi padang gurun Timur Tengah tuh suhunya bisa 50 derajat dan sekian. Dan mereka tidak dapat jaminan ada namanya real estate di padang gurun, enggak loh. Jadi hari ini kalau tiang awannya diem atau tiang apinya diem, mereka kemah di situ. Mau jam 1 dini hari, jam 1 siang, tiba-tiba bergerak, mereka bergerak. Artinya bongkar pasang. Tidak ada jaminan, Pak Musa, ini kita di masa ini seminggu atau sebulan. Dan jawabannya, terserah Tuhan. Hari pertama, oh ya terserah Tuhan, haleluya. Gitu ya. Hari kedua kok terserah Tuhan terus. Lagi membuang hajat ya kan. Bergerak awannya, ayo bongkar semua. Nah kan buru-buru ya gitu. Atau wah lagi goreng ini nih, ikan goreng kemarin waktu kita membelah Laut Merah sama nyomot ikan satu itu, goreng dulu lagi sering bergerak. Teman-teman, hidup kayak gitu stressful loh, stres ya, pindah terus dan tidak jelas kapan. Loh kita ini nggak sampai 40 tahun pindah-pindah, kita berapa kali pindah rumah ya Mami? 7 kali itu aja. Nyut-nyutan ya kan, pindah barang. Ini 2 juta, kurang lebih 2 juta orang. Ada yang mungkin baru melahirkan, ada yang gerak-gerak buyutan, pindah nang di meneh iki. Gitu loh. Pindah terus. Jadi saya tidak bisa nyalain bangsa Israel. Karena memang ikut Tuhan itu penuh tantangan. Saya tidak bilang sulit loh ya, tapi penuh tantangan. Tapi masalahnya, setiap yang keluar dari mulut kita itu dihitung loh. Tuhan jadi akunting di akun semua dihitung, kemudian ada pemeriksaannya, dievaluasi sama Tuhan. Nah di Masa dan Meriba ini mereka bersungut-sungutan sebenarnya karena tidak ada air. Dan teman-teman, sekali lagi kalau pakai kacamata orang normal agak bisa dimaklumi, kering semua, ternaknya mungkin hampir mati dan sebagainya. Tapi sekali lagi loh ya, di kondisi sulit itu Tuhan beracara. Coba kita lihat ayat 7. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Betul ya, kita kan domba-dombanya Tuhan ya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Itu kan mereka bersungut-sungut kan, bersungut-sungut apa?
ngeluh, ngomel-ngomel itu loh, ngedumel. Orang Semarang bilang ngomyang-ngomyang. Ya. Ternyata di hadapan Tuhan tuh ayat 6 yang berlaku ayat 6. Ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku. Jadi seperti mana Tuhan mana? Mana Tuhan mana? Padahal ini ada lanjutannya, padahal mereka melihat perbuatanku. Kita di Tesalonika ini melihat perbuatan Tuhan gak sih? Melihat loh. Dengan hati yang tulus saya ngomong sampai hari ini, kita ini jalan karena anugerah Tuhan, amin. Sampai hari ini saya saksikan dengan setulus integritas saya, tidak ada sekalimat pun apalagi selembar proposal kita bikin. Dengan intinya kami ini butuh makan Pak, kasihan kami Pak. Nanti saya foto Eben sama Cipil yang udah makan sama gini. Loh kalau mau bikin kayak gitu bisa enggak? Gampang. Iya. Tapi kan tidak tuh. Dan teman-teman, apakah ada di antara kita yang puasa terpaksa? Puasa terpaksa loh, karena tidak ada beras, adanya cuman air mentah, mami, papi. Kan ada ya kayak gitu? Dipelihara Tuhan enggak? Dipelihara Tuhan loh. Ya kemarin 2 minggu yang lalu sempat lampunya disco ya, kelirip, akhirnya kita ibadah di luar, akustika di luar. Bersukacita enggak? Sukacita. Tuhan jagai semua. Tapi itu pun tidak cukup untuk membuat manusia mengeluh. Tetap ada aja alasannya. Bangsa Israel sama. Nah pengalaman bangsa Israel kita ini belajar. Ya Tuhan itu kalau cerita apa adanya ini bangsa ini luar biasa. Luar biasa, dablek. Tahu dablek ya? Keras kepala gitu loh. Apa bahasa niasnya apa sih keras kepala? Apa? ABL. ABL. Kalau di kampungnya Kak Yanti apa? Keras kepala. Oh enggak tahu, Kak Yanti sudah orang Jakarta ya. Wijis. Ya pokoknya enggak bisa dikasih tahu gitu loh. Ya kan? Jadi ya kita belajar bahwa artinya berkat Tuhan tidak menjamin hidup kita terus jadi baik, enggak loh. Ya kan? Kita enggak bisa berkata nanti kalau Tuhan berkati aku akan nurut. Enggak jaminan. Tidak jaminan. Makanya ikut Tuhan jangan patokannya tuh berkat. Orang kalau diberkati berarti hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu juga loh. Ya, belum tentu. Tapi kalau ikut Tuhan hidup kita dijamin tidak akan kurang. Amin. Sekarang kita lompat. Ibrani 3 ayat 7. Ibrani 3 ayat 7 di perjanjian baru ya, maju terus. Kalau di Alkitab ucapan Tuhan sekali dirilis atau diucapkan itu berarti penting. Kalau sampai muncul 2 kali penting banget. Nathan, kok enggak ada jawaban ya kan? Biasanya kalau enggak ada jawaban saya apain? Nathan, nadanya ditinggiin, ya kan? Kok enggak ada jawaban, malah lagi bikin kolam pakai. Saya tambahin lagi nih. Nathanael, oh lebih panjang ya, 3 kali. Kok malah yang keluar suara gergaji. Wah ini diperpanjang nih. Nathanael Gaidar Kusuma. Silakan ke loket 2. Ya, diulang-ulang berarti penting. Lah ini ternyata ada yang diulang ini di Ibrani ini ya. Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Judulnya binasa karena murtad. Ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Saya ulangi ya, mundur lagi nih. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Teman-teman, saya stop dulu sebentar. Roh Kudus bicara itu dalam Alkitab ini tidak terlalu sering kalau dibandingkan dengan pribadi Allah Bapa dan pribadi Yesus loh. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata dosa mendukakan Roh Kudus itu tidak terampuni. Ini tiba-tiba yang ngomong Roh Kudus nih. Ya, seperti yang dikatakan Roh Kudus tadi di Mazmur tadi. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kata keraskan dari kata skleros. Dalam dunia medis ada penyakit namanya sklerosis atau perkerasan jaringan. Oke. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun.
di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sama ya. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Ini 2 kali udah ya. Ternyata masih dimunculin lagi. Di pasal yang sama ayat ke-15. Ayat 15 ya. Ini yang ketiga, saya panggil Nathan sekali, enggak nongol. Nathan kedua masih akhirnya Nathanael, baru enggak. Yang ketiga ini muncul ini ayat 15, kalau sampai enggak dengar keterlaluan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Baru diputar, langsung ngerti es krim. Karena kita sudah pernah dengar. Coba kalau kita baru pertama kali dengar, atau kita nih orang di pulau terpencil di Pasifik yang listrik tidak ada, ya. Kemudian akses internet apalagi, tiba-tiba Esther pengen jual es ke pulau itu naik pesawat pribadi. Wah, terus nyetel, orang tidak tahu kalau itu es krim, dikerumunin dulunya apa ini ya. Kok bisa bunyi-bunyi, ya kan? Tapi kalau kita sudah pernah dengar, oh itu bunyi bel, itu bunyi es krim, langsung otak kita bisa bicara kan? Oh es krim, teng 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 teng, oh ini namanya operator, teng teng, oh ini berarti kita bisa pesen barang lewat itu karena kita sudah tahu. Kita tiap hari baca Alkitab, betul? Ada firman yang masuk, artinya sudah pernah dengar ini batin kita. Begitu dimunculin, ada suara kring di luar, itu suara apa? Berarti ada tamu. Kenapa Om Sam kok langsung keluar? Karena sudah tahu berarti ada tamu. Lah kalau kita nggak pernah ada bel sebelumnya, sebelum ibadah saya diam-diam keluar, saya pasang bel. Kira-kira ngerti enggak itu suara bel tempat kita? Nggak ada yang tahu. Nah otak kita gerak dengan cara kayak gitu, ada yang namanya ingatan sensorial. Pertama kali dengar disensor dulu. Yang kedua IJPE, ingatan jangka pendek. Oh kalau bunyi kring berarti ada tamu. Untuk keringnya sampai 2 kali belum dibukain berarti ini, oh berarti harus buru-buru keluar. Nah Alkitab nih berkata kalau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Suara Tuhan itu sederhana kalau teman-teman. Tidak perlu seperti yang Samuel, kalau Samuel itu kasus khusus ya. Samuel, Belinda, jangan kutik-kutik hidung. Nah, gitu. Kan enggak selalu gitu kan? Ada orang-orang tertentu dengar loh suara Tuhan audible. Audible ini kuping kita dengar, kuping fisik. Tapi kebanyakan Tuhan bicara lewat hati. Dan itu sederhana sekali loh. Tiba-tiba ada ayat yang diingatkan. Nah, mengeraskan hati itu kita sudah tahu itu salah, tapi tetap nekat dilakukan. Kalau dalam ilmu medis itu jadi kayak ini, sklerosis kayak gini di belakang saya. Itu dari batang otak sampai ke tulang belakang keras semua, sehingga tubuh tidak bisa bergerak, kaku. Skleros itu kayak gitu. Nah dalam bahasa aslinya jangan keraskan hati itu skleros. Orang kalau kena skleros itu sengsara loh teman-teman, kaku semua. Nah kalau kita mengeraskan hati, kita jadi orang yang kaku. Kanebo kering itu saking keringnya bukannya membersihkan, malah ngelupas sana sini, gores semua. Hidup kita harusnya membalut luka sesama, malah ngelukai lebih dalam lagi. Cirinya apa? Cirinya kalau ada orang yang masih belum beres hatinya atau keras hatinya itu bikin masalah di mana-mana. Ada kan orang-orang kayak gitu di luar sana jauh, 40.000 kilometer dari sini ya kan. Sini semuanya lembut hati, amin. Aminnya kok pelan, sini lembut hatinya, amin. Amin tuh, masa mau keras hatinya. Kalau kita lembut hatinya, hidup kita luar biasa. Dan ini janji Tuhan buat setiap kita. Habis itu kita akan bersama-sama berdoa. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Tinus. Nah, langsung jawab ya. Itu responsif ya. Holy. Oh iya. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu,
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Bukan dihapus loh. Bukan aku akan delete, buang ke trash bin. Enggak. Tapi tak jauhkan, baru dikasih. Kalau dijauhkan berarti bisa, itu masih ada apa enggak? Masih loh, dan bisa balik lagi. Oke? Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berarti yang membuat kita bisa nurut dengan Tuhan itu karena kita atau roh Tuhan. Karena roh Tuhan, makanya Nehemia dan dibikin lagu, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena oleh Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus itu kayak dipasang kayak energi dalam diri kita. Begitu tidak ada itu, ya muncul hati yang keras. Nah, saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. New Living Translation bilang seperti ini. And I will give you a new heart. Aku beri engkau hati yang baru. And I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart. Perhatikan, and give you a tender, responsive heart. Aku akan berikan hati yang lembut. Kalau kita makan steak bagian tenderloin, nah itu paling enak itu. And responsive heart. Tadi Tinus dipanggil, Tinus, ya, holy, ya. Itu responsif. Eben. Wah, ini pada tidak beriman nih, tidak bisa dengar. Eben saya jawab loh. Eben. Loh, tidak dengar kan? Imannya kurang. Eben sudah jawab, tapi besok jawabnya. Seperti itu. Responnya butuh waktu, processing. Pernah enggak teman-teman kerja pakai laptop atau komputer yang keluaran tahun-tahun yang lampau sekali ya? Saya mau ngetik nulis Pak Kevin, mencetnya P, nanti saya bikin kopi dulu baru muncul P-nya, tik. Nah, itu. A-nya setelah saya bikin mie instan baru muncul. Ada kayak gitu, saya pernah loh tuh bikin skripsi tuh ngetik pakai komputer model kayak gitu sampai akhirnya pusing sendiri kepala saya. Diketik lama banget menongolnya. Itu responnya lama, responsif tapi lama. Nah kalau hati yang lembut, hati yang baru dari Tuhan responnya cepat. Dengar kebenaran, tek, langsung dikerjakan. Mendengar baik-baik dan melakukan. Kalau kita jalan pakai satu kaki atau dua kaki teman-teman? Hah? Satu bisa kan? Bisa. Jadi satu ini namanya mendengar baik-baik. Satu lagi melakukan. Mendengar baik-baik. Melakukan. Pak, saya tidak mau jadiin satu, jadi gini-gini. Tinggal dibungkus kain putih ya kan. Jadi takut semua. Ya jalan normal. Kalau begini-begini, ya itu mesti yang dalam nama Yesus. Gitu ya. Mendengar dan melakukan, tapi modelnya di dalam hati ini. Hatinya baru, lembut. Dan kita berdoa, setiap kita punya hati yang baru, hidup kita diubahkan. Semakin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa, tutup Alkitabmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti janjimu yang berkata, Engkau memberikan kami hati yang baru. Roh yang baru, hati yang lembut, hati yang setia, hati yang taat. Roh-Mu yang memampukan kami untuk jadi umat yang berkenan di hadapan-Mu. Biar pagi siang hari ini hamba-Mu berdoa, turunkan anugerah Tuhan. Hati yang baru buat setiap kami, untuk kami jadi domba-domba yang taat, domba-domba yang nurut dengan kehendak Sang Gembala Agung. Di dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan hati yang keras, hati yang skleros, tapi diberikan kami hati yang fleksibel dengan semua kehendak Tuhan. Hati yang dengar-dengaran, mendengar dengan saksama apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang menerima hati yang baru, roh yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi, selamat siang teman-teman. Shalom. Ya, luar biasa. Ini mau nanya ya, di sini siapa yang mau dipulihkan? Semuanya? Oke. Saya ingin bersaksi ya.
tentang kebesaran Tuhan. Kalau kita ngomong tentang kebesaran Tuhan sih sebenarnya tiada berhenti ya, karena setiap saat itu Tuhan selalu memberikan kita anugerah, berkat dan semuanya. Jadi Tinus mau dipulihkan, Nus? Mau, Nus? Oke, Tinus yakin ya. Kak Eva mau bersaksi sebentar. Waktu kira-kira 3 bulan yang lalu ya, pas waktu itu masih melonjaknya COVID. Jadi Kak Eva ini demamnya tinggi, terus nggak punya obat loh. Tapi memang waktu itu pas kita ada keluar kota juga, kok aku demam, nggak ada obat. Tapi memang waktu itu ya udahlah, aku yakin waktu itu Tuhan pasti sang penyembuh lah. Saya berdoa, Tuhan, sekarang saya dalam keadaan seperti ini, terus saya tidak mungkin ke rumah sakit karena keadaan sekarang ini COVID melonjak. Jadi ya udahlah Tuhan, aku cuma bisa berserah kepadamu. Entah nanti Tuhan jamah seperti apa, aku tidak punya obat. Satu-satunya jamahan tangan Tuhan. Terus panas kayaknya, kalau enggak salah waktu itu udah hampir 39. Pieki, ini udah ada Indomaret terdekat, cold fever, baby fever itu yang membuat penurun panas, tapi enggak mempan. Terus kebetulan waktu itu kan saya sempat ikut kelas teologi ya. Ada dosen, terus aku iseng ngechat, Pastor Ivan, Mami Priska tahu kok. Saat ini posisiku agak demam loh Mister, tapi keadaan di sini COVID-nya makin melonjak, jadi aku nggak berani. Ya Eva punya iman ndak? Haleluya, puji Tuhan. Yakin ndak? Yakin. Ya udah, Eva berdoa di situ. Kami teman-teman kelasmu ikut doa juga ya. Ya sudah, doa aku juga doa dalam hati dengan imanku, pokoknya berkata Yehova Rafa, Allah itu sang penyembuh. Mungkin waktu itu bagi kita alah masa ya entar panasku turun, tapi ya ternyata kembali lagi itu dia tadi, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita manusia, apa ya entar badanku dingin. Tapi puji Tuhan teman-teman, mungkin 1 jam enggak nyampe panasnya hilang, sampai besok dicek, puji Tuhan negatif, enggak ada COVID ya teman-teman, puji Tuhan. Pokoknya kita semua percaya memang kebaikan Tuhan itu terlalu luar biasa teman-teman semua. Jadi kesaksian kedua juga, penglihatan saya kan kadang kan agak enggak terlalu jelas banget. Tapi puji Tuhan selama membacai teman-teman, kakak-kakak, oma-oma, kemarin aku sempat minta sama Pak Gembara dikasih kaca pembesar gitu. Tapi puji Tuhannya mungkin 2 hari sampai hari ini kaca itu enggak saya pakai dan bisa membaca buat teman-teman semua, dan mataku enggak sakit loh, puji Tuhan. Makanya kita semua yakin di sini bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengatakannya dengan iman, dengan sungguh, apapun itu bisa terjadi. Amin teman-teman. Terima kasih. Musik. Kita menyanyikan lagu ini teman-teman. Kita yakin apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya jadi. Ku yakin saat kau berfirman, ku aman saat kau bertindak.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita percaya teman-teman, kita semua di tempat ini yang sakit pasti sehat. Amin. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita percaya teman-teman bahwa mujizat Tuhan itu pasti ada. Kita semua di tempat ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit mungkin dari secara manusia tidak mungkin terjadi, tapi saya yakin, kita semua yakin teman-teman di sini pasti pulih. Amin. Ikut ya, singer bareng ya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Singer bareng-bareng. Di Tuhan ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat bidu wanita kita. Enggak ya. Buat Kak Eva yang sudah bersaksi. Teman-teman, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan buat hambanya. Juga buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan ya. Semua diberkati oleh firman Tuhan dan saya percaya kita semua akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan terus berdoa untuk TSOL supaya Tuhan terus menjagai, melindungi. Ada beberapa teman yang sakit dan ada banyak beberapa teman yang tidak beberapa saja tapi lumayan banyak teman-teman yang hari-hari ini agak mogok makan ya. Tidak tahu kenapa, apa karena cuaca atau karena apa kita tidak tahu, tapi kita doakan supaya semuanya baik-baik saja dan sehat. Beberapa waktu yang lalu kami sempat bingung karena Kak Joshua
Ada yang tahu Kak Joshua? Bisa ditunjuk yang mana Kak Joshua? Nah, Kak Joshua itu tidak mau makan selama 2 hari. Terus ya sudah, kalau tidak mau makan kita kasih minum susu dan minum teh, minum susu. Dah ternyata Kak Joshua muntah. Dalam muntahannya keluar cacing-cacing yang lumayan besar ya. Ada 5 yang besar-besar, mungkin katanya kata Om Sam sepentil-pentil karet itu ya. Nah, pentil ya. Karet itu ya, besar. Dan akhirnya minum susu lagi, muntah lagi. Cacing yang besar dan yang kecil ya. Karena kakak kita Joshua memang kreatif. Dia makan apapun yang ada yang bisa disediakan. Imannya terlalu besar ya. Mungkin iman kita belum bisa menyamai imannya Kak Joshua itu ya. Jadi kita doakan supaya Kak Joshua sehat, kita semua sehat. Terutama buat teman-teman yang tidak bisa mengatakan apa yang mereka rasa, kayak Roy, Hengki, Benny, dan beberapa teman-teman yang lain, Agus Moh juga, Mas Wiwin, dan beberapa teman kayak Mur, Yunike, dan yang sulit untuk mengatakan ya, CFV juga ya, mungkin dia juga kesulitan mau ngomong apa yang dirasa. Kalau Merisa pasti bisa ya. Jadi kita doakan supaya semuanya sehat dan teman-teman semuanya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan ya. Kita doakan bersama-sama. Itu saja pengumuman, dan minggu depan kita akan ibadah lagi, tentunya dengan hasrat yang lebih luar biasa. Raja Daud berkata bahwa tidak ada kesenangan yang lebih selain datang ke rumah Tuhan. Saya percaya, sangat percaya, saya terus akan mengulangi kepercayaan saya ini yang dari dulu saya selalu katakan, bahwa di saat pujian penyembahan dinaikkan, saya percaya dan saya yakin teman-teman akan dipulihkan. Makanya saya bilang ke teman-teman pemusik dan teman-teman singers, worship leader, kita persiapkan lagu yang sungguh-sungguh supaya bukan cuma lagunya, oh kita suka ya lagunya, asik untuk joget terus kita pilih, enggak itu ya. Tetapi kita inginkan bahwa ketika kita naikkan lagunya itu, teman-teman kita dibebaskan, dilepaskan dan disembuhkan. Tuhan memberkati. Saya mau menyapa juga selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menonton di YouTube channel kami. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah nonton. Kami sih memang tidak memaksa teman-teman untuk subscribe. Silahkan bagi teman-teman yang mau subscribe tidak apa-apa, yang tidak, yang hanya ingin nonton juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, begitu saja. Kita bangkit berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
segala pujian, sanjungan, kemuliaan, hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, roh, jiwa, dan tubuh kami, seluruh sel hidup kami meninggikan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah di hadapan-Mu di kesempatan siang hari ini. Dan terus hati kami lekat dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebentar kami usai, namun kasih setiamu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami angkat hidup kami. Kami terima berkat terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang Kau kasihi. Engkau gembala agung kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami kurang, tapi limpah dalam segala hal. Kami selesai dengan berkat terbaik dari Allah Bapa. Kami terima hubungan yang karib dengan Kristus, dengan Tuhan Roh Kudus sepanjang hidup kami. Seumur hayat kami tidak pernah kami kurang suatu apapun. Kami limpah dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Digenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sama-sama percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.